Putus. Nah, baru bisa masuk. Oke, kedengaran Pak Arya? Terdengar. Oh ya, siap. Ini saya izin buka kelas yang lain dulu Pak Arya ya. Silakan. Ini sambil nunggu 2 siswa lainnya juga. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi Zaskia Lutfiah. Selamat pagi Pak, waalaikumsalam. Selamat pagi. Udah sarapan? Belum? Atau sedang? Sudah Pak. Oh, sudah. Suara saya bisa didengar dengan baik ya? Bisa, Ada Pak, kendala bisa. tidak? Enggak. Oke. Baik, sambil menunggu 2 kawan yang lain, nggak apa-apa, kita mulai saja. Kita awali aktivitas kita pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Istirahatnya cukup tadi malam? Siap. Bisa fresh ya pagi ini ya. Jadi tadi pagi juga sudah saya kirimkan materi yang kemarin, rangkuman dari apa yang sudah saya sampaikan. Nanti di akhir sesi pertemuan kita pada hari ini juga akan saya kirimkan materi yang untuk pertemuan kedua. Ya, kita mulai saja lebih dulu karena materinya agak banyak nih untuk hari ini. Nanti Rasya bisa ikut nimbrung saat dia sudah masuk. Ya, kemarin itu kan ada yang pertanyaan yang tertunda untuk saya jawab ya, karena saya sengaja simpan untuk pertemuan pagi ini. Pertanyaan siapa kemarin ya? Saya Pak. Sebentar. Di saya itu kalau ada yang bicara, tanda siapa yang sedang berbicaranya itu terlambat pindahnya. Saya itu siapa tadi? Maaf Pak, saya tuh Zaskia tadi. Nah, sudah biru sekarang. Ketahuan yang berbicara. Ya, pertanyaannya kemarin adalah kalau kita bisa menggunakan gerak semu harian benda-benda langit untuk membantu menentukan nilai lintang geografis, tapi kan itu saja belum cukup untuk menentukan di mana posisi kita di permukaan bumi, betul? Betul Pak. Nah, dalam sistem koordinat bumi, sistem koordinat geografis, kita perlu satu komponen lagi, yaitu yang namanya bujur geografis. Artinya, kalau kita sudah tahu di mana lintangnya, di mana bujurnya, kita bisa dengan yakin mengatakan posisi suatu titik di permukaan bumi. Nah, kemarin untuk lintang geografisnya sudah beres, tidak ada masalah, kita sudah bisa menentukannya, yaitu dengan mengukur besar sudut yang dibentuk relatif terhadap garis vertikal yang tegak lurus horizon. Ke arah mana diukurnya dari garis vertikal yang tegak lurus terhadap horizon itu? Ya ke arah garis yang kita bentuk yang mewakili gerak semu harian benda langit. Jadi misalkan ini adalah garis yang tegak lurus horizon, yang mendatar ini adalah horizonnya, sementara gerak semu harian benda langitnya adalah yang seperti ini. Ya, maka sudut yang ini yang akan setara dengan besarnya sudut lintang geografis kita. Sementara sudut yang dibentuk dengan horizonnya yang ini berarti sudut komplemennya. Berarti sudut lintang ditambah sudut komplemennya
akan bernilai 90 derajat. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita bisa menentukan nilai bujur geografisnya. Baik. Nah, jadi penentuan bujur geografis ini merupakan tantangan sejak dulu, ya. Tantangan dalam dunia navigasi, karena memang tidak semudah penentuan lintang geografisnya. Untuk bisa menentukan bujur geografis, kita butuh satu tempat referensi yang sudah diketahui dengan baik nilai bujur geografisnya dan berapakah penunjukan waktu di tempat tersebut. Saya ulangi, untuk bisa memperoleh nilai sudut bujur geografis, maka kita harus mengetahui satu tempat referensi paling tidak yang nilai bujurnya diketahui dengan baik dan juga waktu yang ditunjukkan di tempat tersebut. Oke. Nah, misal, bentar, saya mau berbagi sambil nulis saja ya. Ini dulu. Oke, saya mau pindah ke ini. Layar pin saya sudah terlihat. Sudah ya, layar pin saya bisa dilihat di monitor masing-masing. Bisa, Pak. Ya. Contoh misal, saya carikan dulu gambar ini ya. Oh, karena di sini. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, misal kita pada posisi awal ya berada di bujur, misal simbol bujur itu huruf Yunani lambda ya. Ada di bujur 105 derajat bujur timur. Nah, arloji kita menunjukkan waktu di bujur ini. Dalam satu hari satu malam ada berapa jam? Dalam satu hari satu malam ada berapa jam para siswa? 24 jam, Pak. 24 jam itu berapa besar sudut yang disapu oleh satu kali bumi berotasi? 360 derajat. 360 derajat. Konsekuensinya adalah dalam 1 jam maka rotasi bumi menyapu sudut berapa besar? Kalau dalam 24 jam menyapu 360 derajat, maka dalam waktu 1 jam saja berapa sudut yang disapu oleh gerak rotasi bumi? ...360 derajat dibagi 15 derajat. 15 derajat per jam. Betul? Setuju semuanya? Tuh, Pak. Iya, Pak, benar 15 derajat. 15 derajat per jam. Oke. Nah, bujur 105 derajat bujur timur itu artinya 105 derajat di sebelah timur bujur 0 derajat ini. Saya ulangi, 105 derajat bujur timur artinya 105 derajat di sebelah timur bujur 0 derajatnya. Nah, bujur 0 derajatnya atau yang disebut sebagai meridian utama itu disepakati yang melalui observatorium Greenwich Royal Observatory di Inggris sana. Ya, berarti garis bujur 0 derajatnya itu ada di sebelah barat dari bujur 105 derajat bujur timur ini. Karena bumi berotasi dari barat ke timur, maka bujur yang mana? Yang 0 derajat tadi ataukah yang 105 derajat bujur timur ini yang akan lebih dulu menyongsong terbitnya matahari?
Ada yang bisa jawab? Karena bumi berotasi dari barat menuju ke arah timur, maka bujur mana yang 0 derajat tadi, yang melalui kota Greenwich, ataukah bujur 105 derajat bujur timur ini, yang akan lebih dulu menyongsong terbitnya matahari? Akal sehat saja. Tentu tempat yang lebih timur yang akan lebih dulu menyongsong terbitnya matahari. Di tempat yang lebih timur akan lebih dulu menyongsong terbitnya matahari. Nah, karena tadi 1 jam itu menyapu sudut 15 derajat, dan karena bujur 105 derajat bujur timur ini terletak lebih timur daripada bujur 0 derajatnya di sebelah timur, maka berapa beda waktu yang ditunjukkan bujur 105 derajat ini dengan bujur 0 derajatnya? Berapa besar beda 7 waktu? jam, Pak. 7 jam. 7 jam. 7 jam lebih awal atau 7 jam lebih akhir? 7 jam lebih awal ataukah 7 jam lebih akhir? 7 jam lebih awal kan? Lebih awal karena posisinya yang lebih timur daripada bujur 0 derajatnya. Makanya penting untuk mengetahui nilai derajatnya ini timur ataukah barat, gitu ya. Sebab berkenaan dengan arah rotasi bumi tadi. Kita tidak bisa mengubah arah rotasi buminya. Rotasi bumi tetap dari barat ke timur. Akibatnya semua tempat yang lebih timur akan lebih dulu perjalanan waktunya, gitu. Artinya karena tadi dikatakan bujur ini 7 jam lebih awal daripada bujur 0 derajatnya, artinya adalah ketika di bujur 0 derajat baru menunjukkan pukul 24.00 atau pukul 00, ya, maka di bujur 105 derajat bujur timur ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Gitu. Oke, nah kembali ke pertanyaan yang kemarin. Bagaimana menentukan posisi atau nilai sudut bujur geografisnya? Nah, oke, ini ada skenario seperti ini. Anggap kalian berangkat dari lokasi dengan nilai bujur sebesar ini. Ya, namanya sudah melakukan perjalanan. Dalam perjalanan itu kan pasti ada belok kanannya, belok kirinya, ya kan? Nah, sampai akhirnya kalian tiba di suatu tempat, ya. Kalian tiba di suatu tempat dan kalian tidak tahu di bujur berapa tempat kalian hinggap terakhir kali itu. Bukan hinggap burung, ya, apa? Tempat kalian berada di akhir perjalanan itu. Satu hal yang membantu kalian adalah kalian tahu nilai bujur geografis tempat keberangkatan, yaitu sebesar 105 derajat bujur timur. Dan berita baiknya, kalian pun membawa serta arloji. Ya. Kalian membawa serta arloji. Arloji kalian menunjukkan pembacaan waktu di bujur 105 derajat bujur timur itu. Gitu. Ya. Oke. Jadi ada dua yang kalian miliki sebagai modal. Kalian tahu dengan pasti lokasi bujur tempat keberangkatan
Dan kalian tahu pasti karena kalian membuat serta arloji yang menunjukkan waktu di bujur tempat keberangkatan tersebut. Nah, anggap saja nih, ketika kalian melancong tadi itu tanggalnya ya, itu tanggalnya pada 21 Maret misal. Oke. Tulisan saya terbaca ya? Terbaca, Pak. Oke. Nah, kalian tiba di tempat tujuan kalian itu pada tanggal 21 Maret juga. Pagi-pagi. Kalian sudah tiba di situ pagi-pagi. Nah, kalian ingin berburu apa biasanya? Kalau di tempat-tempat baru itu biasanya ketika kondisi masih pagi, ingin berburu apa biasanya? Katakanlah ini suasananya pun suasana pantai. Jadi ingin berburu apa biasanya? Berburu momentum apa? Ombak laut. Sunrise. Berburu sunrise ya. Momentum munculnya matahari dari bawah horizon ke atas horizon, ya kan? Nah, ingat ya, selama perjalanan kalian nggak ngubah-ngubah arloji itu. Arloji kalian tetap menunjukkan waktu yang ada di bujur keberangkatan 105 derajat ujung timur. Nah, kalian dapat tuh momentum sunrise-nya kalian dapat. Oke, kalian bisa potret momentum terbitnya tadi ya, berkali-kali, sehingga dapat beberapa potret matahari dalam satu bingkai, dalam satu frame yang sama. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kalian nanti bisa buat garis lurus yang menghubungkan pusat-pusat dari matahari yang terpotret, kemudian mengukur sudutnya relatif terhadap garis vertikal yang tegak lurus dengan horizon. Dapat lintangnya. Nah, sekarang kalian ingin menentukan berapa bujurnya. Oke. Nah, kalian bisa menikmati momentum sunrise-nya pada 21 Maret pagi di tempat tujuan kalian. Nah, di sini menariknya. Ternyata ketika matahari terbit di tempat tersebut, ya, waktu yang ditunjukkan oleh arloji kalian itu ternyata pukul sekian. Ini waktu yang ditunjukkan oleh arloji kalian. Pukul berapa? Pukul berapa para siswa? 8 pagi. 8 pagi. 8 pagi. Nah, dengan kalian mengetahui posisi bujur keberangkatan yang kalian jadikan sebagai bujur referensi, dan kalian pun tahu ya waktu yang ditunjukkan di bujur referensi ya, waktu yang ditunjukkan di bujur referensi dan waktu yang kalian dapatkan di tempat tujuan kalian. Maka kalian bisa menentukan ini bujur geografis tempat kalian berada saat itu. Oke. Nah, dalam contoh yang saya berikan ini, kita tidak membandingkan waktu antara yang ditunjukkan di bujur referensi dengan waktu di tempat tujuan ya. Yang saya contohkan kali ini adalah bahwa saya tahu ada beda waktunya. Nah, ada beda waktunya. Dan dengan bantuan tanggal istimewa ini. Oke. Pada tanggal istimewa 21 Maret ya, yaitu ketika matahari sedang berada di khatulistiwa langit, matahari akan terbit tepat di titik timur. Titik timur itu di azimut 90 derajat. Utara itu, utara sejati,
0 derajat sudut azimutnya, timur itu tegak lurus terhadap utara dinilai azimut 90 derajat, selatan itu 180 derajat, barat itu 270 derajat, kembali ke utara azimutnya 360 derajat. Oke. Nah, hal istimewa lainnya adalah pada saat matahari sedang berada di khatulistiwa langit, terbit terbenamnya itu dekat-dekat dengan jam 6 pagi dan jam 6 sore. Saya ulangi, pada saat matahari berada di khatulistiwa langit, waktu terbit dan waktu terbenamnya itu dekat-dekat dengan jam 6 pagi dan jam 6 sore. Ketika dengan penunjukan waktu, penunjukan arloji yang diatur, menunjukkan waktu di bujur keberangkatan kalian, ya, ternyata di tempat yang baru, di tempat yang baru, terbitnya matahari itu jam 8 pagi ditunjukkannya. Sementara arloji kalian itu menunjukkan waktu di bujur 105 derajat bujur timur. Di tempat tujuan kalian, jam 8 pagi, menurut waktu di bujur 105 derajat bujur timur, itu mataharinya baru terbit. Saya ulang biar nggak bingung. Di tempat kalian yang kalian belum tahu bujurnya berapa, matahari itu terbit jam 8, tapi jam 8 ini adalah jam 8 menurut waktu di bujur 105 derajat bujur timur. Sementara kalian juga tahu, tanggal hari itu adalah tanggal 21 Maret. Saat di mana ketika momentum matahari terbit, itu dekat-dekat waktunya dengan jam 6 pagi. Anggap sajalah terbitnya jam 6 pagi. Maka jam 6 pagi yang harusnya matahari terbit di tempat kalian berada, ternyata penunjukan waktunya jam 8 pagi menurut bujur tempat keberangkatan kalian. Sehingga ada beda waktu berapa lama ini? Ada perbedaan penunjukan waktu berapa lama? Kalian sadar, harusnya di tempat kalian tiba itu, di tempat kalian berada itu, harusnya karena ini 21 Maret, matahari itu terbitnya jam 6 pagi. Tapi menurut arloji kalian, yang menunjukkan waktu di bujur 105 derajat bujur timur, itu ternyata sudah jam 8. Sehingga ada beda waktu berapa jam untuk waktu terbitnya matahari. Antara tempat asal kalian dengan tempat kalian berada saat itu. 2 jam, Pak. Jam. Hitung tadi, bahwa beda 1 jam bersesuaian dengan beda sudut 15 derajat, maka sekarang karena bedanya 2 jam, itu bersesuaian dengan sudut berapa besar? Halo? Beda waktu 2 jam, berarti beda besar sudut senilai Halo? Saya tidak dengar suaranya. Apa ada gangguan teknis? Maaf, Maaf, Pak. Di saya suaranya agak patah-patah. ya boleh Ya. diulang Pak. Karena kalian sudah menghitung beda waktu 1 jam bersesuaian dengan beda sudut sebesar 15 derajat. Nah ini sudah ada beda waktu 2 jam nih, maka berbeda sudut berapa besar? 30 derajat.
yang berada saat ini berbeda sudut bujur geografisnya sebesar 30 derajat dengan lokasi awal kalian. Yang menjadi pula lokasi referensi. Yang bujurnya 105 derajat bujur timur itu. Nah, masalahnya kalian harus menentukan. Bujur tempat kalian berada saat ini, itu di sebelah timur ataukah di sebelah barat tempat keberangkatan kalian. Ya. Satu hal yang pasti kalian tahu. Ada beda bujur sebesar 30 derajat. Nah, sekarang tinggal menentukan. Lokasi tempat kalian berada saat ini, itu di sebelah barat ataukah di sebelah timurnya dari lokasi keberangkatan kalian. Yang bujurnya 105 derajat bujur timur. Dan jawaban kalian adalah silakan. Hilang lagi suaranya. Halo? Maaf Pak, agak patah-patah lagi dari tadi. Tentukan nilai bujur tempat kalian berada saat itu. Di sebelah timur ataukah sebelah barat. Dari bujur tempat keberangkatan kalian. Berarti 135 bujur timur bukan Pak? Jawaban lain dari siswa yang lain? Kalau menurut aku juga sama Pak dari bujur timur. Kenapa? Soalnya kalau misalkan dibikin sudutnya gitu, makin panjang, makin banyak sudutnya itu makin arahnya tuh ke kiri saya. Gitu Pak. Ini yang bicara saya nggak bisa lihat. Maaf Zaskia Pak. Kiri Zaskia itu berarti mana itu? Arah mana itu? Ke arah barat sih kalau di saya. Ke arah barat. Ke arah barat. Kalau lokasi tempat kalian berada menikmati sunrise ini di sebelah baratnya lokasi keberangkatan kalian, nilai sudut untuk bujurnya itu lebih kecil atau lebih besar dari 105 derajat bujur timur? Halo? Lebih kecil berarti ya Pak? Nah, betul. Berarti nilai yang benar berapa untuk bujur geografis tempat kalian menikmati sunrise tersebut? Nilai yang benar adalah Berarti lambda 70 ya Pak? 105 derajat bujur timur dikurangi 30 derajat. Ya, berarti nilainya adalah 75 derajat 75. timur. Oke, kenapa dikurangi? Karena kita tahu tempat kita berada saat ini lebih barat daripada tempat asal kita. Dari mana saya tahu tempat kita berada saat ini lebih barat daripada tempat asal kita? Dari beda waktu sebesar 2 jam tadi itu, yang harusnya matahari di tempat saya berada terbit pukul 6 pagi, tapi menurut arloji saya yang menunjukkan waktu di bujur yang lebih timur, di bujur ini, 105 derajat bujur timur, itu sudah jam 8 pagi. Artinya di tempat
yang saya tempati ketika itu, waktunya itu telat. Waktunya itu telat sebesar 2 jam. Ya, dari yang seharusnya. Harusnya mataharinya terbit jam 6 pagi, tapi menurut arloji saya, itu sudah jam 8. Kalian harus ingat, yang jam 8 itu penunjukan waktu di bujur 105 derajat bujur timur. Sementara dari tanggal 21 Maretnya kalian tahu, saat itu ketika sunrise masih jam 6 pagi. Artinya kan tempat di mana kalian menikmati sunrise, waktunya telat 2 jam dibandingkan dengan tempat keberangkatan kalian. Ini bisa dipahami nggak nih? Sederhana tapi banyak yang bingung siswa. Sebenarnya saya juga bingung, Pak. Maksudnya kurang paham sama pembicaraannya. Saya terlempar keluar tadi ya. Iya, Pak. Sampai di bagian mana tadi? Saya menghilang. Tadi saat Bapak ngomong ada yang dipahamin atau enggak, terus saya jawab enggak paham, Pak, sama konsep. Di mana? Pak lihatnya. Iya, agak pusing buat dicermanya gitu, Pak. Oke, punya arloji. Coba tunjukkan arloji kalian. Kita tinggalkan dulu layar pinnya. Kalau jam kecil gitu, Pak? Bolehlah apapun. Eh, Sudah pegang semuanya? Lutfiah juga sudah pegang? Nggak ada arloji, spesifik arloji sih, Pak. Sudah, apapun ya, waktu yang ada di gawai cerdasnya juga boleh. Jam yang ada di gawai cerdasnya. Oke, baik. Ini semua kan ada di Bandung ya? Oke. ya, Pak. Derajat lebih kurang. Tapi waktu yang ditunjukkan oleh gawai cerdas itu adalah waktu daerah. Ya, waktu menurut bujur standar. Nah, waktu daerah atau waktu di bujur standar itu salah satunya itu di bujur 105 derajat bujur timur. Oke. Artinya apa? Artinya walaupun Bandung itu lebih timur daripada
bujur standarnya, tapi waktu yang ditunjukkan oleh gawai itu adalah WIB, waktu menurut bujur standarnya. Harusnya bagaimana? Harusnya waktu yang ditunjukkan di Bandung lebih cepat jalannya. Yang saya maksud dengan lebih cepat jalannya itu penunjukan waktunya sudah lebih dulu beberapa menit daripada waktu yang ditunjukkan di bujur standarnya. Sebab Bandung sekitar 2 derajat lebih timur daripada bujur standarnya. Bujur standarnya 105 derajat bujur timur, sementara bujurnya Bandung 107 derajat bujur timur. Bedanya berapa derajat? 2 derajat. Beda 2 derajat berarti ada beda waktu berapa menit itu? Coba dihitung. Beda 2 derajat ada beda waktu berapa menit itu? Ya. Halo? Lutfia? Kalau 15 derajat kan 1 jam. 1 jam itu setara dengan 60 menit. Berarti 15 derajat setara dengan 60 menit. Nah, maka 1 menitnya saja itu berarti beda sudut berapa besar? Empat derajat, Pak. 0,25 derajat bukan, Pak? Kan 1 menit 0,25 derajat. Ya kan? Atau dibalik, 1 derajat berapa menit? Betul, itu tadi ya. 1 menit bersesuaian dengan sudut 0,25 derajat. Nah, sekarang saya balik. Kalau begitu, untuk beda 1 derajat itu bersesuaian dengan beda sudut 1 derajat bersesuaian dengan beda waktu berapa menit kalau gitu? 4 menit, Pak. 4 menit. Nah, tadi antara bujurnya Bandung dengan bujur standarnya itu bedanya berapa derajat? Bandung 107 derajat, bujur standarnya 105 derajat. Beda 3 Bedanya derajat. 2 derajat. 3 derajat. 2 derajat, Pak. Kan 105. beda 2 derajat. 107 sama 105 kan? Oh ya, 2 derajat. Itu bersesuaian dengan beda waktu berapa besar kalau gitu? 8 menit, Pak, berarti. Artinya, waktu di Bandung itu mestinya, contoh saja nih misalkan ya, mestinya pukul 7 lebih 8 menit. Pada saat yang sama ketika waktu di bujur standarnya masih pukul 7.00. Gitu loh. Lebih timur kan lebih dulu menyongsong harinya. Lebih dulu menyongsong terbitnya matahari. Lebih dulu pula menyongsong terbenamnya matahari. Jadi waktunya lebih advance. Lebih duluan. Paham nggak sampai sini? Jadi kalau di Bandung waktunya sudah menunjukkan pukul 15.00, ya, waktu di Bandungnya di bujur 107 derajatnya itu pukul 15.00, pada saat yang sama di bujur 105 derajat bujur timurnya, bujur standarnya tadi itu, waktunya baru pukul berapa itu? Beda 8 menit lagi. Tapi di bujur standarnya baru pukul 14.22. Paham? Paham, Pak. Nah, pemahaman ini dibawa ke kasus yang tadi. Dibawa ke kasus yang tadi. Arloji kita itu arloji yang menunjukkan waktu di bujur standar. Ya. Dan tidak kita ubah-ubah selama kita melakukan perjalanan itu. Sampai ketika kita tiba di lokasi tujuan kita baru nyadar.
Loh, ternyata fenomena terbitnya matahari yang harusnya terjadi pukul 6 menurut waktu di tempat itu, pukul 6 pagi menurut waktu di tempat itu, ya. Dalam penunjukan arloji yang saya bawa, yang menunjukkan waktu di bujur tempat keberangkatan saya, tempat yang saya kunjungi itu kan 2 jam lebih lambat, betul tidak? Ya Pak, betul. Coba pahami dulu nih kalimat saya sampai di bagian sini. Setujukah bisa dicerna dengan baikkah ketika saya mengatakan waktu di tempat yang saya tuju saat itu 2 jam lebih lambat daripada waktu yang ditunjukkan oleh arloji yang menghitung waktu menurut bujur keberangkatan saya. Rasya bisa paham ya? Iya Pak. Dengan Lucia dan Zaskia tentang pernyataan saya 2 jam lebih lambat gitu. Ya paham Pak. Jadi di semua tempat di muka bumi kecuali di kutub ya, pada tanggal 21 Maret itu tadi, fenomena terbit terbenamnya matahari itu menurut waktu di tempat masing-masing itu dekat-dekat dengan jam 6 pagi dan jam 6 sore. Di semua tempat di muka bumi kecuali di kutub. Nah, artinya apa? Ketika saya mengamati matahari terbit dari lokasi yang saya kunjungi itu, mestinya ya sekitar jam 6 pagi momentum terbitnya matahari. Tapi ternyata arloji saya yang menunjukkan waktu di tempat asal saya itu sudah jam 8 pagi. Artinya jam 6 pagi di tempat saya sudah jam 8 pagi di tempat asal saya. Berarti tempat asal saya lebih cepat penunjukan waktunya. Tempat asal saya lebih timur lokasinya. Betul tidak? Ya Pak. Lebih bisa dicerna nggak nih? Zaskia. Lutfiah tadi sudah mengatakan paham. Menyusul Rasya. Tinggal Maaf, Zaskia nih yang belum. boleh diulang. Soalnya tadi sinyalnya agak jelek di sini. Bagian mananya yang harus saya ulang? Pernyataan Bapak aja, Pak. Ya. Di semua tempat di muka bumi kecuali di kutub pada tanggal 21 Maret itu, waktu terbit dan terbenamnya matahari itu dekat-dekat dengan jam 6 pagi dan jam 6 sore. Di tempat yang saya kunjungi itu, saya sedang menyaksikan matahari terbit. Yang harusnya juga terbitnya itu sekitar jam 6 pagi. Tapi ternyata jam 6 pagi di tempat itu bersesuaian dengan jam 8 pagi menurut arloji saya yang masih menunjukkan waktu di tempat asal saya. Jam 6 pagi di tempat yang saya kunjungi bersesuaian dengan jam 8 pagi sebagaimana penunjukan arloji yang menunjukkan waktu di tempat asal saya. Berarti jam 6 pagi di tempat yang saya kunjungi pada saat yang sama sudah jam 8 pagi di tempat asal saya. Berarti tempat yang saya kunjungi itu 2 jam lebih lambat penunjukan waktunya dibandingkan tempat asal saya. Betul? Oh iya, Pak, betul-betul. Nah, karena 2 jam lebih lambat penunjukan waktunya, maka 2 dikalikan 15 derajat per jam setara dengan 30 derajat. Betul? Nah, hanya saja nilai 30 derajat ini harus kita kurangkan dari nilai bujur asal keberangkatan kita. Sebab artinya sekarang kita sedang berada di sebelah barat dari kota asal kita.
kita sedang berada di sebelah barat dari kota asal kita. Semua yang lebih barat penunjukan waktunya lebih lambat. Semua yang lebih barat penunjukan waktunya lebih lambat. Berarti bisa dipastikan bujur geografis tempat kita menikmati sunrise saat itu adalah 105 derajat bujur timur dikurangi 30 derajat jadi senilai 75 derajat bujur timur. Begitu. Sepakat semuanya? Sepakat, Pak. Nah, dengan sudah memiliki nilai lintang dan bujur geografis, membuat kita merasa aman karena kita selalu bisa terpantau, ya. Baik memantau diri kita sendiri ataupun dipantau oleh sistem, ya kan? Ya kan sekarang itu kan karena apapun selalu perlu akses terhadap posisi kita tuh sebenarnya kan sekarang nggak bisa tersembunyi kan dari orang-orang kan. Semua bisa dengan mudah mengetahui posisi kita ada di mana saat itu, ya kan? Apalagi kitanya juga suka dalam tanda petik berbaik hati berbagi informasi apapun lewat medsos kita. Betul nggak? Betul. Ya. Jadi kalau kita dalam kondisi darurat dengan mengetahui, oh begini ternyata cara menentukan lintang dan bujur geografis, maka ketika kita tidak punya akses terhadap atlas, terhadap peta, terhadap GPS, tidak usah galau, kita masih bisa kok mengetahui kita berada di lintang dan bujur berapa dengan cara seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Gitu ya. Jadi ini di kepramukaan ini diajarkan ini mestinya. Cara-cara untuk survival di alam bebas ini. Ya. Termasuk cara mengetahui posisi kita di muka bumi. Nah, tinggal berikutnya nanti adalah kita broadcast posisi kita itu ada di mana. Gitu. Oke, bisa saya lanjutkan? Ke bahasan berikutnya. Bisa, para siswa? Kita teruskan. Oke, saya berbagi layar lagi ya. Saya bagikan layar pennya tadi. Oke, 75 derajat bujur timur bisa dipahami ya? Nah, sekarang sebaliknya nih ya. Ketika kita melihat matahari terbit, pada tanggal 21 Maret juga di tempat yang kita kunjungi, ternyata arloji kita yang masih menunjukkan waktu di bujur 105 derajat bujur timur, ya, itu menunjukkan pukul 3 subuh. Ini arloji kita ini menunjukkan pukul 3 subuh. Simpulannya apa? Kalau begitu, berapa bujur geografis kita sekarang? Ada yang bisa jawab? Kita melihat sunrise pada tanggal 21 Maret mestinya di sekitaran jam 6 pagi, tapi ternyata arloji kita yang masih menunjukkan waktu di bujur 105 derajat bujur timur itu menunjukkan pukul 3 subuh. Ya. Simpulannya apa nih untuk nilai bujur geografis kita? Ini 175 derajat kan, Mbak? Dari mana 175 derajat? Coba dihitung lagi dengan lebih teliti. Berarti Pak,
di Hmm. arloji kita itu sekitar 45 derajat lebih cepat Hmm. dari Sehingga tempat kita. Sehingga sebentar, tenang, ya, tarik nafas dulu yang dalam. untuk sehingganya saya juga kurang tahu, cuman kayak maksudnya kalau misalkan di jam kita itu jam 6 nih Pak, kita lagi lihat sunrise, terus lagi itu lihat arloji kita itu di jam 3. Berarti di tempat asal kita itu em, 45 derajat lebih cepat daripada kita. Lebih lambat daripada kita, Pak. Lebih lambat dari posisi kita berada saat itu. Iya, Pak. Gitu kan ya? Berarti bujur geografis tempat kita berada saat itu berapa nilainya? 180 ya Pak. Salah. Pak, dihitung yang teliti rasa. 150 derajat bukan, Pak. 150 derajat. Dari mana 150 derajat? 105 bujur timur ditambah 45 derajat, Pak. Betul. Bisa dipastikan bujur geografis kita saat itu ada di nilai 150 derajat bujur timur. Ya. Sana di daerah Papua Nugini dan kawasan Atlantik Pasifik sana. Jadi kita tuh main-mainnya sampai ke sana nih. Sampai ke kawasan Samudra Pasifik sana. Mudah ya? Seperti itu caranya. Nah, sekarang yang membuat kita sulit melakukan hal ini adalah karena kalau kita mengandalkan gawai cerdas, ya, gawai cerdas ini sudah secara otomatis dia menyesuaikan jam ketika kita pindah zona waktu. Jadi kita nggak punya referensi jam berapa waktu di tempat asal kita. Gitu. Apalagi generasi milenial sekarang udah nggak musim kali ya punya arloji tadi ya. Wong ngapain punya arloji? Wong handphone saya saja sekarang sudah bisa menunjukkan jam juga kok. Nah tapi masalahnya karena di setting otomatis setiap kali kita pindah zona waktu dia juga pindah dengan sendirinya. Pengaturan waktunya mengikuti settingan otomatis tersebut, kita jadi nggak punya referensi lagi. Jadi ketika kita tiba di suatu tempat pada 21 Maret dan menikmati sunrise, di tempat itu ya menunjukkan pukul 6 pagi juga seperti yang ditunjukkan oleh gawai kita. Bukan menunjukkan pukul berapa tadi? 8 pagi ataupun pukul 3 subuh. Gitu. Karena gawai kita otomatis menyesuaikan dengan zona waktu setempat. Bisa dipahami semuanya? Siap, bisa Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan kalau gitu ya. Saya akan pindah dulu ke halaman yang baru. Sebelum kita Sebelum kita mulai menggambar bola langit, saya akan sampaikan dulu hal-hal yang terkait dengan ketentuan yang harus kita patuhi dalam menggambar bola langit. Ya. Nanti kalau kita sudah bisa menggambar bola langit, kita akan punya kemampuan menghasilkan rumus-rumus cepat yang bisa kita gunakan ketika kita menjawab soal-soal PG, pilihan ganda. Ya. Oke. Saya akan ambil dulu gambar global ya. Saya ambil dulu gambar global. Sebentar. Oke, saya ambil yang ini.
Aduh, kecil. Sudah kelihatan para siswa? Ada gambar apa di Sudah, Pak. gambar apa yang muncul? Belum, Pak. Oke, baik. Ya, saya akan lengkapi gambar ini. Ya, jadi ini global, ini kutub utara, kutub selatan. Saya hubungkan, berarti ini adalah sumbu kutub bumi, ya, sekaligus sumbu rotasi. Ya, di atas ini ada kutub utara, di bawah sini ada kutub selatan. Ini adalah kutub utara dan kutub selatan rotasi bumi. Arah utara, arah selatan yang ditunjuk oleh kutub utara dan kutub selatan rotasi bumi ini disebutnya adalah arah utara selatan sejati. Nah, bola bumi ini dibagi dua belahan sama besar, belahan utara dan belahan selatan, oleh garis khatulistiwa. Yang mana garis khatulistiwanya? Yang ini. Di sini. Ya. Ini melengkung pasti garis khatulistiwanya karena berupa lingkaran di sini. Ya kan? Ini saya gambarkan demikian. Waduh, ini karena tadi saya pepatkan ini jadi nggak anu nih ya, jadi nggak tepat ini gambar bentuk bola buminya. Tapi siswa bisa memahami ya. Ini harusnya khatulistiwa kan yang bawah nih. Tapi saya gambarkan di yang garis hitam yang di atas ini. Bisa nggak memahaminya? Bisa, Pak. Harusnya saya itu menggambarkan khatulistiwanya di sini. Karena memang itulah khatulistiwanya. Tapi jadi membuat bola bumi ini tidak dibagi dua sama besar, utara dan selatan. Gara-garanya tadi gambar bola buminya ini saya stretch, saya squeeze tadi itu. Ya. Nah, harap dimaklumi saja. Ini bukan gambar yang sebenarnya, ya, bukan gambar khatulistiwa yang sebenarnya. Nah, oke. Nah, sekarang saya gambarkan ada pengamat di permukaan bumi. Ada pengamat di permukaan bumi. Saya tempatkan di sini pengamatnya. Oke. Saya tempatkan di situ pengamatnya. Nah, posisi pengamat ini dari pusat bumi seperti itu. Berarti garis yang baru saya bentuk ini mewakili jari-jari bumi, ya, karena dari pusat bumi ke permukaan bumi. Nah, horizon atau cakrawala yang dimiliki oleh pengamat ini, ya, horizon atau cakrawala yang dimiliki oleh pengamat ini adalah garis yang ini, yang merah ini, yang tegak lurus terhadap jari-jari bumi tadi. Ini horizon dari si pengamat kita. Oke. Semua benda langit yang ada di bawah horizon ini itu berarti tidak akan bisa dilihat. Semua benda langit yang ada di atas horizon ini berpeluang untuk bisa dilihat. Nah, sekarang saya akan memperpanjang kutub utara dan kutub selatan bumi ini. Saya perpanjang, ya, sepanjang-panjangnya sampai radius tak berhingga. Yang kutub utara terus ke atas sana, yang kutub selatan terus ke bawah sini, sampai akhirnya yang kutub selatan itu memotong horizon. Betul? Kelihatan para siswa bagaimana kutub selatan itu memotong horizon? Terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Nah, di lintang berapakah pengamat kita ini berada? Pengamat kita itu berada di lintang ini nih. Nah, ini garis lintang. Maaf. Pengamat kita ini berada di muka bumi itu di garis lintang ini. Ya. Nah, ini sejajar dengan khatulistiwa. Ya. Ini adalah garis lintang pengamat yang baru saja saya gambarkan. Ya. Ini. Ini adalah lintang pengamat.
Nah, sudut lintangnya itu adalah sudut yang diukur dari khatulistiwa bumi. Berarti yang ini, sudut lintangnya. Oke. Pengamat kita ini di bumi belahan selatan atau di bumi belahan utara, para siswa? Pengamat kita ini berada di bumi belahan selatan atau bumi utara, para siswa? Posisinya itu ada di selatan khatulistiwa atau di utaranya khatulistiwa? Di selatan. Khatulistiwa. Berarti pengamatnya berada di bumi belahan selatan. Perhatikan, perpanjangan dari kutub-kutub bumi, kutub utara dan kutub selatan, kutub yang mana yang bisa memotong horizon dan kemudian menjadi berada di atas horizon? Kutub yang mana? Yang perpanjangannya bisa memotong horizon pengamat kita ini dan kemudian beralih dari yang awalnya di bawah horizon sekarang menjadi berada di atas horizon. Halo. Ada yang bisa jawab? Kutub selatan mungkin, Pak. Kutub selatan. Lihat, garis biru itu yang merupakan perpanjangan kutub selatan bumi kan memotong garis merah, memotong horizon. Dan kemudian garis birunya yang awalnya di bawah horizon bisa menjadi di atas horizon. Betul tidak? Betul, Pak. Nah, oke. Sekarang coba diperhatikan. Bisa tidak para siswa melihat adanya segitiga yang kongruen? Bisa tidak para siswa melihat adanya segitiga yang kongruen? Ini saya buat garis bantu di sini ya. Garis kuning itu sejajar dengan garis KUKS. Kalau ini saya namai misal A, ini B, ini C. Ya. Ini D, ini E. Bisa tidak para siswa mengenali adanya segitiga yang kongruen di situ? Ini berarti dia siku-siku di sini. Betul? Betul, Pak. Berarti ada 3 segitiga ya. Tergambar ada 3 segitiga di situ. Posisi siku-sikunya masing-masing bisa kelihatan ya. Dan di sana itu, siku-siku. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah, sudut ini berapa besarnya? Sudut E itu. Berapa besar sudut E itu? Sudut DEC. Berapakah besar sudut DEC? 180 derajat. 90, Pak. DEC itu yang 45 mana? derajat, Pak. Yang E-nya. Ini saya menggambarkan sudutnya ini sembarang loh ya. Saya nggak pakai angka-angka di sini. Sudut pi-nya bukan angka. Yang angka ya yang pasti adalah yang sudut siku-siku, pasti 90 derajat. Tapi untuk 2 sudut lainnya dalam segitiga kan saya
nggak menggunakan angka-angka sama sekali. Berapa besar sudut DEC kalau gitu? Besar sudut DEC berapa itu? Sudut DEC akan sama dengan sudut BAC karena mereka kongruen, sebangun. Betul tidak? Betul, Pak. Berarti sama dengan berapa nilainya? Nggak usah membayangkan angka. Apa yang tertulis saja di gambar. Berarti berapa nilainya? Pi. Kemarin pi ini simbol apa? Simbol untuk apa? Huruf Yunani pi ini. Lintang geografis. Bisa dipahami sampai sini? Bisa diikuti penjelasan saya? Insya Allah bisa, Pak. Tadi hilang tidak tadi? Koneksi Hilang, sempat Pak. terputus. Kayaknya Share screen-nya hilang, Pak. enggak, saya memang saya matikan. Saya pengen tahu apakah saya keluar dari Gmeet atau tidak. Gmeet ini meskipun banyak fiturnya, tapi kayaknya tidak pernah bisa berjalan mulus seperti kalau pakai Zoom. Mungkin di sesi-sesi berikutnya harus diupayakan oleh panitia berpindah modus ini. Oke, kembali ke pertanyaan saya tadi, semua setuju tidak? Bisa tidak memahami bahwa sudut yang saya minta, sudut BEC itu, nilainya sama dengan sudut BAC, yaitu senilai sudut pi. Sudut pi itu merupakan sudut lintang geografis. Setuju tidak? Ya, Lutfia? Iya, Pak. Yang lain masih keberatan? Masih sulit untuk menerima fakta tersebut? Yang kita butuhkan hanyalah mengesani segitiga yang mana yang kongruen, yang sebangun. Setuju, Pak. Rasya bagaimana? Iya, Pak, setuju. Kembali ke layar pen saya. Sudah kelihatan lagi layar pennya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudut E itu ada dua kan? Betul nggak? Sudut E itu ada dua. Yang baru saja kita tentukan nilainya sebesar pi, dan ada sudut E lain lagi yang bertolak belakang dengan sudut E yang baru saja kita tentukan nilainya itu. Yaitu yang ini nih. Nah, yang ini. Betul nggak? Ada sudut E yang DEC dan ada sudut E yang ditunjuk oleh panah itu. Panah keluar itu. Betul tidak? Iya, Betul, Pak. Pak. Nah, berapa besar sudut E yang ditunjuk oleh panah keluar itu? Masih ingat pelajaran matematika? Sudut yang bertolak belakang nilainya bagaimana? Sudut yang bertolak belakang nilainya bagaimana? Sama, Pak. Sama besar. Maka ini pun nilainya pi. Nah, sekarang perhatikan. Di saya tergambar perpanjangan KS. Jadi saya tuliskan perpanjangannya di sini. Oke? Nah, KS hasil perpanjangan ini, pertanyaan saya adalah, berada di atas ataukah di bawah horizon? KS hasil perpanjangan ini berada di atas ataukah di bawah horizon dari pengamat kita?
Di bawah, Pak. Kalau menurut kamu. Tersebut diwakili oleh panah itu. Kenapa, Pak? KS Maaf, tadi suaranya hilang. horizon itu yang warna merah. Tempat pengamat kita berdiri yang diwakili oleh tanda panah. Kemudian ada perpanjangan dari kutub selatan bumi. Perpanjangannya yang warna biru setelah menembus horizon, sekarang dia ada di atas horizon. Bisa nggak diterima fakta bahwa perpanjangan kutub selatan itu sekarang ada di atas horizon? Iya, Pak. Di atas atau di bawah? Perpanjangan dari KS yang warna biru itu. Di bawahnya, Pak. Kepalanya di bawah, kemudian memotong horizon di sini. Ini titik potongnya dengan horizon. Titik potong perpanjangan KS dengan horizon. Ya kan? Tapi kemudian setelah itu KS-nya berada di atas horizon. Ini kepalanya pengamat nih yang tanda panah itu. Berarti cara pengamat berdiri itu seperti itu. Kalau ini belum bisa diterima, saya belum akan berani lanjut. Karena ini fundamental sekali. Bisa nggak diterima? Perpanjangan KS itu ada di atas horizon. Jadi ini adalah bagian atas horizon. Yang ini bagian bawah horizon. Bisa nggak diterima? Bisa, Pak. Tadi apa masih bingung? Yang mana yang atas horizon, yang mana yang bawah horizon? Ya, Pak, tadi agak bingung yang mana Ya yang tadi atas. masih agak bingung. Mana atas, mana bawah, jadi ngerti nih. Ya, Pak. Ya, Pak, paham. Baik. Jadi sekarang perpanjangan kutub selatan bumi yang warna biru itu terletak di atas horizon. Terletak di atas horizon dengan ketinggian berapa besar sudutnya? Terletak di atas horizon dengan ketinggian berapa besar sudutnya? Dengan ketinggian sebesar pi. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya saya ulangi. Pengamat kita ini ada di bumi belahan mana? Utara ataukah selatan? Selatan. Selatan. Dari gambar yang sudah kita buat, dan kalian pun mengiyakan dengan sepenuh hati, menerima dengan akal sehat kalian, maka kalau pengamat ada di bumi belahan selatan, maka perpanjangan kutub selatan bumilah yang akan ada di atas horizon. Betul atau salah pernyataan saya ini? Betul atau salah? Tuh, Pak. Pernyataan saya yang kedua, ketinggian perpanjangan kutub selatan bumi di atas horizon sesuai dengan atau sama dengan nilai lintang geografis pengamatnya.
Betul atau salah pernyataan saya yang kedua? Halo? Apa? Terdengar suara saya? Terdengar. Ketinggian perpanjangan kutub selatan bumi di atas horizon sama dengan nilai sudut lintang geografis pengamatnya. Benar atau salah? Salah Pak kalau menurut saya. Maaf Pak, suara Bapak kecil banget. Alasannya apa menyalahkan pernyataan saya, Rasya? Kalau dilihat lagi kan habis terpotong juga yang sama garis horizonnya, jadinya tidak sama panjang. Tidak mempermasalahkan sama panjang atau tidaknya. Kita tadi hanya ingin menyatakan bahwa ketinggian dari perpanjangan kutub selatan bumi di atas horizon berarti yang sebesar sudut pi yang sudah saya tandai tadi itu. Nih, kursor saya terlihat tidak kursor saya? Ini adalah sudut pi juga kan? Sudut yang saling bertolak belakang tadi itu, sudut E. Sudut yang bertolak belakang dengan sudut DEC. Ya enggak? DEC. Ini sudut yang bertolak belakangnya, sudut E-nya sebesar pi juga. Artinya perpanjangan KS yang ini nih, itu sekarang sudah ada di atas horizon. Yang sebelumnya masih di bawah horizon memang. Tapi sekarang dia perpanjangannya sudah ada di atas horizon. Dan di atas horizonnya itu setinggi berapa? Setinggi sebesar nilai sudut lintang geografis. Nah itu yang tadi saya tanyakan. Pernyataan saya ini benar atau salah? Gitu. Benar atau salah jadinya? Bagaimana? Hilangkah suara saya? Jelas Pak. Jadi benar atau salah pernyataan saya yang kedua? Kalau kata saya masih salah Pak. Belum meyakini bahwa nilai sudut ini bukan pi. Walaupun tadi secara matematika sudut yang bertolak belakang itu sama besar. Kalau di sini DEC adalah pi, maka ini pun adalah pi. Berarti nggak diyakini pernyataan yang benar. Teorema matematikanya berarti dianggap salah. Gimana? Diskusi saja. Biar saya bisa tahu bagaimana isi pikirannya. Pak, sebelumnya saya mau bertanya dulu, kalau lintang pengamatnya yang dari mana dulu Pak? Gambar ini kelihatan nggak? Ya kelihatan Pak. Sudut pi ini dari mana ke mana ini diukurnya nih, sudut pi ini?
dari khatulistiwa bumi ke lintang geografis tempat pengamatnya berada. Garis yang sejajar dengan khatulistiwa ini. Ini khatulistiwanya yang ini, garis tempat pengamat berada, lintang geografisnya ini. Nah, dari pusat bumi ke posisi pengamat berada, itu adalah sepanjang jari-jari bumi ini. Nah, lintang pengamatnya berarti adalah sudut ini. Oke. Itu jawaban saya. Oh berarti apa kalau gitu saya ralat berarti benar Pak sama panjang. Nggak ada hubungannya dengan panjang di sini. Enggak. Maksudnya teh jadi pernyataan yang sebelumnya yang pernyataan kedua Bapak berarti benar. Yang akan menjadi modal kita untuk menggambar bola langit. Karena menggambar bola langit itu harus mengikuti dua kesimpulan penting ini. Tidak pernah ada bola langit digambarkan dengan cara melanggar dua kesimpulan penting ini. Ya. Kalau pengamat berada di bumi belahan selatan, maka perpanjangan kutub selatan bumi yang akan berada di atas horizon pengamat. Simpulan penting yang pertama. Simpulan penting yang kedua. Ketinggian perpanjangan kutub selatan bumi di atas horizon pengamat sama besar dengan nilai lintang geografis pengamat. Nah, tadi ada berapa macam kutub buminya ini? Ada berapa macam kutub buminya? Ada dua. Ada kutub utara, kutub selatan. Dalam contoh awal saya ini, pengamatnya saya tempatkan di bumi belahan selatan. Oh, ternyata dari gambar kita menyaksikan sendiri. Kalau pengamatnya di bumi belahan selatan, maka yang bisa dia lihat adalah perpanjangan kutub selatan buminya. Pada saat itu, ada di mana perpanjangan kutub utara buminya? Bisa tidak perpanjangan kutub utara buminya diamati oleh pengamat kita ini? Kalau menurut saya sih nggak bisa, Pak. Soalnya kayak dari ujung ke ujung gitu. Mau diperpanjang sepanjang-panjangnya, KU itu nggak akan pernah memotong horizon. Betul tidak? KU tidak akan pernah memotong horizon. Betul tidak? Ya, betul, Pak. Artinya KU akan selalu berada di bawah horizon. Berarti KU tidak akan pernah bisa dilihat oleh pengamat kita yang berada di bumi belahan selatan ini. Jadi sebaliknya nih, kalau nanti saya berikan contoh, ada pengamat lain, dia berdiri di situ. Berarti dari pusat bumi, ya, ini adalah posisinya berada. Berarti lintang tempat dia di situ. Berarti sudutnya yang ini, lintang geografisnya yang ini sekarang. Oke. Dia sekarang punya horizonnya yang ini. Dia sekarang punya horizonnya yang ini. Nah itu. Horizonnya tegak lurus dengan jari-jari bumi. Ini, tegak lurus di situ. Nah, sekarang kalau ada pengamat lainnya yang ada di bumi belahan utara, maka bagi pengamat kedua ini, perpanjangan kutub bumi yang mana yang sekarang ada di atas horizon? Perpanjangan kutub utara, Pak. Apakah kutub selatan bumi bisa ada di atas horizon dia? Nggak bisa, Pak. Soalnya cuma hutan. Jadi jelas ya. Kalau pengamat di bumi belahan utara, yang akan bisa dia amati adalah perpanjangan kutub utara bumi. Pada saat yang sama, kutub selatan bumi di bawah horizon. Sebaliknya,
kalau pengamat berada di bumi belahan selatan, maka perpanjangan kutub selatan bumilah yang ada di atas horizonnya. Pada saat yang sama, kutub utara bumi pasti di bawah horizon. Oke? Nah, simpulan yang keduanya adalah mau perpanjangan kutub utaranya yang di atas horizon ataupun perpanjangan kutub selatannya yang di atas horizon, ketinggian perpanjangan dari kutub-kutub bumi tersebut di atas horizon nilainya sama besar dengan nilai lintang geografis pengamatnya. Dua simpulan penting ini apakah bisa diterima saat ini? Bisa, Pak. Bukti untuk contoh yang kedua, ya ini pasti nilainya sebesar pi juga ini. Nilainya pasti sebesar pi juga ini. Ya, siku-siku di sini, ya kan? Sudut pi ada di sini, maka akan ada pula sudut pi yang dari kongruennya ada di situ. Sudut yang bertolak belakang sama besar lagi. Gitu. Jadi kalau ada pengamat, dia itu tinggal di nilai lintang 10 derajat lintang selatan, maka perpanjangan kutub mana bumi yang akan bisa berada di atas horizon dia. Pilih yang mana nih? U atau S isian dari titik-titik ini? S, Pak. Akan ada di atas horizonnya. Berapa ketinggian dari KS, dari perpanjangan KS di atas horizonnya? 10 derajat. 10. Ada di mana KU-nya kalau begitu? Ada di mana posisi KU-nya pada saat yang sama? Di bawah KS-nya, Pak. Di bawah horizon dari pengamat. Jadi yang bisa diamati oleh pengamat kita ini KS ataukah KU? KS-nya, Pak. Nah, perpanjangan KS, perpanjangan KU hingga memiliki panjang tak berhingga itu akan menjadi kutub-kutub langit nantinya. Saat masih seukuran globe, KU-nya itu kutub utara bumi, KS-nya kutub selatan bumi. Tapi ketika KU KS diperpanjang sepanjang-panjangnya hingga memiliki panjang tak berhingga, sekarang kita akan memiliki kutub langit utara dan kutub langit selatan. Jadi saya perluas simpulan penting kita tadi itu. Ketika pengamat berada di belahan utara bumi, maka yang akan bisa dia amati adalah kutub langit utara. Dan ketinggian kutub langit utara dari horizonnya sebesar nilai lintang geografisnya. Demikian pula, kalau ada pengamat tinggal di bumi belahan selatan, maka kutub langit selatanlah yang bisa dia amati. Ketinggian kutub langit selatan di atas horizonnya sebesar nilai lintang geografisnya. Bisa dicerna dua simpulan penting kita? Saya bisa, Pak. Yang lain bagaimana? Siap, bisa Pak. Bisa, Pak. Nah, dengan dua modal berupa dua simpulan penting inilah, kita akan mulai menggambar bola langit di pertemuan ketiga Senin nanti. Dan pada saat kita menggambar bola langit itu, selama kita bisa menggambarnya dengan benar,
maka kita bisa menurunkan rumus-rumus cepat untuk kita sendiri yang bermanfaat ketika kita akan ketemu dengan soal-soal pilihan ganda yang butuh cara cepat dalam menjawabnya. Karena ada memang rumus standarnya untuk menjawab pertanyaan yang sama. Tapi rumus standarnya ini sangat panjang dan melibatkan sinus kosinus. Pasti butuh waktu lama kalau menggunakan rumus standar. Sehingga kita harus punya cara alternatif menghasilkan rumus-rumus cepat yang akan kita peroleh kalau kita bisa menggambar bola langit dengan benar. Gitu ya. Jadi tolong mulai dari Zaskia dulu coba bisa menyusun 2 simpulan penting ini dengan kalimatnya sendiri supaya saya yakin para siswa sudah bisa memahaminya. Oke, mungkin kalau menurut saya itu intinya itu kalau kita itu bisa ngelihat horizon kita sesuai sama tempat yang kita dudukin itu, Pak. Kalau misalkan kita ada di daerah kutub selatan, berarti kita bisa ngelihat perpanjangan dari kutub selatannya itu sendiri. Tapi kalau misalkan kita ada di kutub utara, berarti kita bisa lihatnya daerah kutub utaranya sendiri gitu, Pak. Ya, tapi dalam contoh umum yang saya buat ini, apakah pengamatnya saya tempatkan di kutub-kutub bumi? Nggak apa maksudnya, nggak ditempatin di kutub bumi, cuman dari lintangnya juga diamatinnya. Jadi kalau pengamat berada di bumi belahan utara, maka kutub langit utaralah yang ada di atas horizonnya. Ketinggian kutub langit utara di atas horizonnya sebesar nilai lintang geografisnya. Demikian pula, kalau ada pengamat tinggal di bumi belahan selatan, maka kutub langit selatanlah yang akan ada di atas horizonnya. Dan ketinggian kutub langit selatan tersebut di atas horizonnya sebesar nilai lintang geografisnya. Gitu ya? Deal? Deal, Pak. Sepakat? Deal. Sepakat. Ngingkari kesimpulan penting ini? Sepakat, Pak. Sepakat. Kita lanjutkan kembali Senin pekan depan. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah bersemangat mengikuti. Selamat berakhir pekan. Tetap jaga kesehatan sampai kita ketemu di Senin pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih Pak. banget, Pak.